Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanikania Intan. Saya Kanita Nurul Hadiah. Kami akan menjelaskan tentang statement of cash flow. Untuk materi pertama akan diterangkan atau dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selamat menyimak. Berikut ini adalah contoh soal laporan keuangan komparatif PT Pelangi Indah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Harga pasar saham biasa PT Pelangi Indah adalah sebesar 30.000 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 25.000 pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk penyelesaiannya yaitu solusinya dibulatkan ke angka satuan terdekat setelah angka desimal. Nah, yang pertama kita menghitung modal kerja dulu. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar sebuah perusahaan di atas kewajiban lancar. Rumusnya, aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Kedua akun ini terdapat di laporan neraca. Nah, kita masukkan nominalnya. 1.500.000.000 dikurangi 750 juta, hasilnya 750 juta. Manfaatnya untuk menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo saat ini. Yang kedua, rasio lancar. Rasio lancar adalah salah satu cara untuk menyatakan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumusnya, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, kedua akun ini terdapat di laporan neraca. Kita masukkan nominalnya 1.500.000.000 dibagi 750 juta. Hasilnya 2,0. Manfaatnya yaitu untuk menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo saat ini. Yang ketiga, rasio cepat. Rasio cepat yaitu rasio total aset cair terhadap total kewajiban lancar. Rumusnya, aset cair dibagi kewajiban lancar. Aset cair dan kewajiban lancar ini terdapat di laporan neraca. Kita masukkan nominalnya 750 juta dibagi 750 juta. Hasilnya 1,0. Manfaatnya untuk menunjukkan kemampuan membayar utang seketika. Yang keempat, perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha adalah hubungan antara penjualan dan piutang usaha. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Penjualan bersih terdapat di laporan laba rugi, sedangkan rata-rata piutang terdapat di laporan neraca. Kita masukkan nominalnya 5 miliar dibagi 425 juta ditambah 325 juta dibagi 2. Hasilnya 13,3. Nah, manfaatnya yaitu untuk menilai efisiensi dalam menagih piutang dan dalam manajemen kredit. Yang kelima, jumlah hari penjualan dalam piutang adalah ukuran lainnya terhadap hubungan antara penjualan dan piutang. Juga merupakan perkiraan lamanya waktu dalam hari piutang usaha beredar. Nah, rumusnya yaitu rata-rata piutang dibagi rata-rata penjualan harian. Rata-rata piutang ini terdapat di laporan neraca, sedangkan rata-rata penjualan harian terdapat di laporan laba rugi. Nah, kita masukkan nominalnya 5 miliar dibagi 365 hari sama dengan 13.699.000. Terus 375 juta dibagi 13.699.000. Hasilnya jadi 27,4 hari. Manfaatnya yaitu untuk menilai efisiensi dalam menagih piutang dan dalam manajemen kredit. Yang keenam, perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah hubungan antara volume barang atau persediaan yang dijual dan persediaan. Nah, rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan ini terdapat di laporan laba rugi, sedangkan rata-rata persediaan terdapat di laporan neraca. Nah, kita masukkan nominalnya 3.400.000.000 dibagi 720 juta ditambah 480 juta dibagi 2. Hasilnya 5,7.
Nah, manfaatnya yaitu untuk menilai efisiensi dalam manajemen persediaan. Yang ketujuh, jumlah hari penjualan dalam persediaan adalah ukuran lain atas hubungan antara harga pokok penjualan dan persediaan. Nah, cara menghitungnya yaitu rata-rata persediaan dibagi rata-rata harga pokok penjualan harian. Rata-rata persediaan ini terdapat di laporan neraca, juga rata-rata harga pokok penjualan. Nah, kita masukkan nominalnya 3.400.000.000 dibagi 365 hari, hasilnya 9.315.000. Terus 600 juta dibagi 9.315.000, hasilnya jadi 64,4 hari. Nah, manfaatnya yaitu untuk menilai efisiensi dalam manajemen persediaan. Yang kedelapan, rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang adalah merupakan ukuran kemampuan solvabilitas yang menunjukkan margin keamanan bagi pemegang surat utang atau pemegang obligasi. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meminjam dana tambahan dalam jangka panjang. Nah, rumusnya yaitu aset tetap atau bersih dibagi kewajiban jangka panjang. Kedua akun ini terdapat di laporan neraca. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara 2.093.000.000 dibagi 1.210.000.000. Hasilnya jadi 1,7. Nah, manfaatnya yaitu untuk menunjukkan margin keamanan bagi kreditor jangka panjang. Yang kesembilan, rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik atau pemegang saham. Nah, rasio ini adalah mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Nah, cara menghitungnya yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas pemegang saham. Kedua akun ini terdapat di laporan neraca. Nah, kita masukkan nominalnya 1.960.000.000 dibagi 1.883.000.000. Hasilnya jadi 1,0. Nah, manfaatnya yaitu untuk menunjukkan margin keamanan bagi kreditor. Yang ke-10, berapa kali beban bunga diperoleh? Nah, artinya yaitu resiko relatif terhadap pemegang utang biasanya nih diukur sebagai berapa kali beban bunga diperoleh atau number of interest charges are earned. Kadangkala disebut rasio tertutupnya beban tetap atau fixed charge coverage ratio selama tahun berjalan. Nah, rumusnya yaitu laba sebelum pajak penghasilan ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Nah, akun ini terdapat di laporan laba rugi. Kita bisa menghitungnya, kita masukkan 545 juta ditambah 105 juta dibagi 105 juta. Hasilnya jadi 6,2. Nah, manfaatnya yaitu untuk menilai risiko bagi kreditor dalam hal jumlah beban bunga yang dihasilkan. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan penyelesaian atau solusi dari soal nomor 11 sampai dengan nomor terakhir. Nomor 11, berapa kali dividen untuk saham preferen diperoleh? Saham preferen biasanya dilaporkan pada nilai pari sebagai pos pertama dalam kelompok ekuitas pemegang saham dari neraca perusahaan. Cara menghitungnya yaitu laba bersih tahun berjalan dibagi dengan dividen untuk saham preferen. Kedua akun dari rumus tersebut berada pada laporan laba ditahan komparatif. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu laba bersih tahun berjalan sebesar 245 juta, lalu dibagi dengan dividen untuk saham preferen sebesar 40 juta, maka akan diperoleh hasil 6,1. Nomor 12, rasio penjualan bersih terhadap aset. Rasio penjualan bersih terhadap aset merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan efektivitas sebuah perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rumusnya yaitu
penjualan bersih yang terdapat pada laporan laba rugi dibagi dengan rata-rata total aset yang tidak termasuk investasi jangka panjang yang terdapat pada laporan neraca. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu penjualan bersih sebesar 5 miliar, lalu dibagi dengan aset total yang tidak termasuk investasi jangka panjang pada tahun 2008 sebesar 3 miliar 593 juta, ditambahkan dengan aset total yang tidak termasuk investasi jangka panjang pada tahun 2007 sebesar 2 miliar 948 juta. Karena kita mencari rata-rata, maka dibagi 2. Jika sudah dihitung secara keseluruhan, kita akan mendapatkan hasil 1,5. Tujuan atau manfaat dari perhitungan ini untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aset. Selanjutnya, nomor 13, tingkat pengembalian terhadap aset, atau Rate Earned on Total Assets, mengukur profitabilitas dari total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset didanai. Rumusnya yaitu laba bersih ditambah beban bunga. Kedua akun tersebut terdapat pada laporan laba rugi, lalu dibagi dengan rata-rata total aset yang terdapat pada laporan neraca. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu laba bersih sebesar 245 juta, kemudian ditambahkan dengan beban bunga sebesar 105 juta, kemudian dibagi dengan rata-rata total aset. Total aset yang pertama adalah total aset pada tahun 2008 sebesar 3 miliar 843 juta, lalu ditambahkan dengan total aset pada tahun 2007 sebesar 3 miliar 173 juta. Karena kita mencari rata-rata, maka kedua total aset tersebut dibagi 2. Nah, jika kita sudah menghitung secara keseluruhan, maka akan mendapatkan hasil 10%. Selanjutnya, nomor 14, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, atau Rate Earned on Stakeholders' Equity. Ini adalah kebalikan dari tingkat pengembalian terhadap total aset, di mana ukuran ini menekankan tingkat laba yang dihasilkan atas jumlah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Rumusnya yaitu laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham yang terdapat pada laporan neraca. Pertama, kita masukkan dulu laba bersih sebesar 245 juta, kemudian dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham. Jumlah pertama 1 miliar 883 juta. Jumlah tersebut merupakan total ekuitas pemegang saham pada tahun 2008. Kemudian ditambahkan dengan 1 miliar 723 juta. Jumlah tersebut merupakan hasil dari total ekuitas pemegang saham pada tahun 2007. Karena kita mencari rata-rata, seperti biasa, maka dibagi 2. Dan jika sudah dihitung secara keseluruhan, maka akan mendapatkan hasil 13,6%. Tujuan atau manfaat dari perhitungan ini adalah untuk menilai profitabilitas dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Selanjutnya, nomor 15, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa atau Rate Earned on Common Stockholders' Equity. Jadi, sebuah perusahaan dapat memiliki saham preferen maupun saham biasa yang beredar. Dalam kasus ini, pemegang saham biasa adalah sisa klaim terhadap laba. Rumusnya yaitu laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi dikurangi dengan dividen saham preferen yang terdapat pada laporan laba ditahan komparatif, lalu dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa yang terdapat pada laporan neraca. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu laba bersih sebesar 245 juta, kemudian dikurangi dividen saham preferen sebesar 40 juta, kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Jumlah yang pertama ada 1 miliar 383 juta. Jumlah tersebut merupakan hasil dari ekuitas pemegang saham biasa ditambah dengan laba ditahan pada tahun 2008. Kemudian ada jumlah 1 miliar 223 juta, itu merupakan hasil dari ekuitas pemegang saham biasa ditambah laba ditahan pada tahun 2007. Karena kita mencari rata-ratanya lagi, maka dibagi 2. Dan jika sudah menghitung secara keseluruhan, maka akan mendapatkan hasil 15,7%. Selanjutnya, nomor 16, laba per saham biasa atau earning per share on common stock.
Ukuran ini biasanya juga dilaporkan dalam laporan laba rugi pada laporan tahunan perusahaan. Jika sebuah perusahaan hanya menerbitkan satu kelas saham, laba bersih perusahaan dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Rumusnya yaitu laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi dikurangi dengan dividen saham preferen yang terdapat pada laporan laba ditahan, kemudian dibagikan dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar yang terdapat pada laporan neraca. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu laba bersih sebesar 245 juta, kemudian dikurangi dengan dividen saham preferen sebesar 40 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar sebanyak 50.000 lembar. Mengapa hasilnya 50.000? Ini dikarenakan jumlah ekuitas pemegang saham biasa hasilnya sebesar 500 juta pada nilai nominal saham biasa sebesar 10.000. Maka 500 juta dibagi 10.000 adalah 50.000. Kemudian kita hitung keseluruhannya, maka mendapatkan hasil 4.100. Tujuan atau manfaat dari perhitungan ini yaitu untuk menilai profitabilitas investasi yang dilakukan pemegang saham biasa. Selanjutnya, nomor 17, rasio harga terhadap laba atau price earning ratio. Ini merupakan indikator bagi prospek pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar saham biasa. Ini terdapat pada soal, lalu dibagi dengan laba per saham biasa. Laba per saham biasa ini bisa kita lihat hasilnya pada soal nomor 16. Kemudian kita masukkan nominalnya sebesar 25.000 dibagi dengan 4.100, maka hasilnya 6,1. Tujuan dari perhitungan ini untuk menunjukkan prospek laba di masa mendatang berdasarkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan laba. Selanjutnya, nomor 18, dividen per saham biasa. Ini merupakan pembagian laba per saham perusahaan kepada pemegang saham biasa berdasarkan dengan jumlah saham yang dimiliki. Rumusnya yaitu dividen yang berada pada laporan laba ditahan komparatif dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar, seperti yang tadi dijelaskan pada nomor 16, yang 50.000. Lalu kita masukkan nominalnya, 45 juta dibagi dengan 50.000 lembar saham, maka hasilnya 900 rupiah. Manfaat perhitungan ini untuk menunjukkan sejauh mana laba dibagikan kepada pemegang saham biasa. Yang terakhir ada hasil dividen. Karena dasar utama untuk pembagian dividen adalah laba, maka dividen atau saham dan laba per saham biasa umumnya digunakan oleh para investor dalam menilai pilihan investasi saham. Rumusnya yaitu dividen per saham biasa yang terdapat pada hasil nomor 18 dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Ini terdapat pada soal. Kemudian kita masukkan nominalnya, 90.000 dibagi dengan 25.000, maka kita memperoleh hasil 3,6%. Lalu, manfaat dari perhitungan ini untuk menunjukkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham biasa dalam bentuk dividen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.